Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Widyawinasih, NIM 185211125 dari kelas MBS 5G Kewirausahaan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang tema 1, yakni apakah organisasi memerlukan manajemen. Manajemen dan organisasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan organisasi merupakan wadah bagi manajemen, tetapi manajemen pula yang menentukan gerak dan nafas organisasi. Artinya, organisasi tidak dapat digerakkan tanpa manajemen, dan sebaliknya, manajemen hanya dapat diimplementasikan pada organisasi. Dijelaskan mengenai definisi manajemen, yaitu manajemen as being responsible for the attainment of objective taking place within a structured organization and with principal rules, yang dikemukakan oleh Mullins pada tahun 1989. Definisi ini menjelaskan bahwa manajemen mencakup orang yang melaksanakan tanggung jawab mencapai tujuannya dalam suatu struktur organisasi dan peran yang jelas. Itu artinya manajemen berkaitan dengan organisasi. Di dalam organisasi ada struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan kewenangan formal sebagai upaya menggerakkan personil dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan. Nah, pengertian organisasi sendiri adalah organisasi merupakan sejumlah orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Maka, manajemen adalah usaha menggerakkan orang yang ada di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Organisasi menjadi wadah bagi berlangsungnya manajemen. Dikemukakan bahwa manajemen as a process of getting things done through and with people operating in organized group, yang dikemukakan oleh Matheson and Ivanovich pada tahun 1989. Dari pendapat ini dipahami bahwa manajemen adalah proses melakukan usaha memperoleh tindakan melalui pekerjaan orang dalam kesatuan kelompok. Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi, pengendalian uang, sumber daya manusia, misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistemik yang selalu digunakan untuk memecahkan masalah. Pendekatan manajemen ini bertujuan untuk menganalisis proses-proses pembangunan kerangka konseptual kerja, mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan. Apa sih sebenarnya teori manajemen itu? Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa teori manajemen adalah sebagai suatu cara pengorganisasian pengalaman bahwa dalam praktiknya dapat dibuktikan dalam bentuk penelitian, percobaan pengalamannya, dan prinsip serta pengajaran hal-hal fundamental dalam proses manajemen. Yang hal ini dikemukakan oleh Matheson dan Ivanovich pada tahun 1989. Nah, ada empat tujuan manajemen dalam sebuah organisasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, ada tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran informal yang dibuat untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, ada tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi tersebut. Nah, manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi pada dasarnya. 1.
pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berguna dan berdaya guna. Yang ketiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang telah dimiliki sebelumnya. Yang keempat adalah manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisasian, komunikasi aktif, seimbang, searah, saling menghormati dan menghargai agar tujuan dapat dicapai dengan optimal. Nah, yang keenam, manajemen merupakan suatu pedoman, pemikiran, dan tindakan kegiatan sebuah organisasi. Yang ketujuh, manajemen diperlukan untuk kemajuan, pertumbuhan, juga perkembangan organisasi agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari tema 1, yakni apakah organisasi memerlukan manajemen. Jadi jawabannya itu tadi ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.